Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Saudari terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Marilah pada pagi hari ini bersama-sama kita mau datang ke hadirat Tuhan. Segala apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, mari bersama-sama kita mau tetap katakan, Tuhan Yesus baik. Sebelum kita beraktivitas pada hari ini, marilah kita mau serahkan seluruh hidupan kita ke dalam tangan kuasa-Nya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari bersama-sama dengan segenap hati kita mau katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan lebih sungguh lagi, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau
mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan, sebab Kau yang layak, Kau layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, haleluya. Mari bersama-sama kita mau naikkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Kita mau sembah Dia, kita mau agungkan Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau teramat baik bagi kami. Yesus Tuhan, Kau Bapa yang baik, Bapa yang tak pernah tinggalkan kami sendiri. Yesus Tuhan, Yesus Raja, Kau yang layak terima pujian. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Kiara lamashe, iara la papa pala shikiana ra lambo, iara la shikiana ra la papa 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 la shikere de 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 de. Iala takala papa la shikene ra la takana ra lambo shikiara la 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 la. Haleluya Jesus. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau Allah yang sungguh baik, Engkau sangat baik dan teramat baik bagi hidup kami. Tiada pernah berkesudahan kasih-Mu, selalu baru di setiap pagi. Rahmat-Mu, anugerah-Mu selalu tercurah atas hidup kami. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu menjadikan rema bagi hidup kami di setiap langkah kehidupan kami. Biarlah kami selalu beralaskan akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Hikmat marifat-Mu Tuhan ada atas beliau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersama GKI Pondok Daud dalam doa pagi secara online. Saya berharap dan berdoa kepada Bapak Saudara dimanapun berada, bahkan pada pagi hari ini yang bersama-sama mengikuti doa pagi secara online, Saudara, Bapak Ibu, dalam berkat-berkat Tuhan yang senantiasa boleh tercurah atas kehidupan Bapak Saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini, mari sebelum kita akan melakukan segala aktivitas sepanjang hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itulah yang akan menuntun setiap langkah perjalanan kehidupan kita. Saya yakin dan percaya ketika kita berjalan dalam kebenarannya, niscaya Allah
akan menyertai, bahkan Allah akan memberkati setiap kehidupan kita bersama. Saudara, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama tentang subtema, yaitu fokus pada Tuhan. Seorang petinju yang mau bertanding, tentu ketika memukul tidak sembarang memukul. Saya masih ingat akan petinju legendaris, akan Mike Tyson, yang pada masanya dijuluki si leher beton. Saudara, pada masanya Mike Tyson seorang petinju yang luar biasa, bahkan dalam detik pun bisa mengalahkan musuh-musuh. Karena apa? Ketika dia bertanding, fokus bagaimana strategi untuk menghancurkan, mengalahkan musuh. Fokus pada sasaran, bukan sembarang memukul. Sehingga Mike Tyson seringkali mengalami kemenangan-kemenangan dalam setiap bertanding melawan musuh-musuhnya. Seorang pemanah sebelum melesatkan anak panah harus fokus kepada sasaran, titik, supaya anak panah yang dilesatkan bisa mengena sasaran yang dituju. Saudara, pada pagi hari ini, seperti hanya Rasul Paulus dalam 1 Korintus 9 ayat 29, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Dalam Filipi 3 ayat 13 dan 14, aku melupakan yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus juga memberikan gambaran seorang petinju, seorang atlet, bagaimana supaya mendapatkan kemenangan. Seorang petinju yang memukul bukan sembarangan. Seorang pelari harus mengarahkan diri, fokus kepada tujuan. Ketika kita fokus dalam mengerjakan segala sesuatu, maka apa yang kita hasilkan adalah luar biasa. Seperti hanya petinju, seorang pemanah, demikianlah kehidupan kekristenan kita. Ketika kita berhadapan dengan suatu masalah, kita bukan hanya fokus kepada masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Bukankah kita punya Allah yang lebih besar? Bukankah kita memiliki Yesus yang lebih besar dari segala masalah dalam kehidupan kita? Supaya kita mencapai garis akhir, mencapai tujuan, mencapai sasaran, harus mengarahkan diri, harus fokus kepada tujuan. Ketika kita fokus, maka kita mencapai sasaran, sehingga kemenangan itu terjadi dalam setiap kehidupan kita.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan berarti setiap kita, setiap orang percaya terlepas dari masalah. Bukan. Tetapi paling tidak ketika kita memiliki fokus memandang Allah, memandang Yesus yang hadir di dalam setiap hidup kita, yang diam, yang tinggal dalam hati kita, maka seharusnya Tuhan itu yang menjadi jurumudi. Tuhan itu yang mengatur dalam setiap hidup kita. Sehingga Tuhan itu mengarahkan, mengatur. Hal yang normatif, kita yang masih hidup di dunia ini sering dibenturkan dengan setiap problem. Tetapi mari bersama-sama, ketika kita memandang Allah, ketika kita memandang Yesus, Tuhan itu akan menuntun setiap langkah perjalanan kita. Sehingga campur tangan daripada Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kita bersama. Saudara yang dikasihi Tuhan, fokus itulah yang membuat kita tidak goyah. Fokus itulah yang membuat kita bisa menghadapi segala sesuatu. Ketika fokus itulah, maka kita diberikan satu semangat, spirit, sehingga kita boleh melangkah, mengatasi setiap problem dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dimanapun berada saat ini, pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama, setiap pergumulan kita, setiap masalah kita, mari bersama-sama kita fokus, kita memandang Tuhan, kita memandang Yesus, bukan masalah yang diperhadapkan, yang dibenturkan dalam hidup kita. Bukankah Allah kita Allah yang terus menuntun, menyertai, memberkati kita? Bukankah Allah kita adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara di dalam hidup kita? Tiada yang mustahil bagi Allah kita. Sesulit apapun keadaan kita hari-hari ini, terus mari kita memandang bukan masalah dalam hidup kita, tetapi memandang Yesus. Sehingga ketika kita memandang Allah, memandang Tuhan kita yang lebih besar, Tuhan hadir dan Tuhan akan campur tangan di dalam setiap hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita fokus, ketika kita memandang Tuhan, itu berarti membangkitkan semangat kita, membawa gairah dalam hidup kita. Jangan pernah kita ngelokro, jangan pernah kita khawatir keadaan kita hari-hari ini. Tak kalah kita memandang Allah kita, kita memiliki semangat, gairah dalam kehidupan kita. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah Daud katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab itulah Yesus yang menyertai dalam kehidupan kita.
Bapak Ibu Saudara dimanapun berada pada pagi hari ini, mari pada pagi hari ini sebelum kita melangkah, milikilah optimisme dalam hidup kita. Sehingga dalam perjalanan kita hari ini, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Jangan membesar-besarkan masalah yang timbul dalam setiap hidup kita, tetapi pandanglah Yesus yang sudah tinggal dalam hidup kita, campur tangan dalam kehidupan kita sehingga kita menjadi orang-orang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Saudara yang kasih Tuhan, mari bersama-sama pada pagi hari ini, biarlah renungan pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Sebelum kita melakukan segala aktivitas sepanjang hari ini, sekali lagi, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kiranya renungan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.